Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat sore. Kembali kita bertemu dalam program Dialog Virtual Tribun Timur, Ngobrol Virtual. Sore ini bersama saya, Redaktur Ekonomi Tribun Timur, Ina Maharani. Kita akan membahas tema restrukturisasi utang sebagai upaya penyelamatan bisnis di masa pandemi COVID-19. Bersama saya, sore ini hadir dua narasumber dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bapak Jimmy Simajuntak. Selamat sore Pak Jimmy. Selamat sore Bu Ina. Dan Bapak Reza. Pak Jimmy ini adalah Ketua Umum AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Sementara ada juga Pak Reza. Bapak Dr. Reza ini dari AKPI Makassar ya Pak? Iya. Sebetulnya sore ini kita terjadwal bersama Bapak Ricardo Simanjuntak, Ketua Dewan Sertifikasi AKPI, tapi beliau berhalangan hadir dari Jakarta. Jadi alhamdulillah ada Pak Dr. Reza menggantikan di sini. Nah, kita sapa dulu atau mungkin kita buka masuk. Oh iya, oke, ya. Biar kelihatan. Oke. Iya, Bu Ina. Ya. Selamat sore Pak Reza, baru Selamat tiba. sore. Baru tiba, sorry maaf. Pak Reza dari Makassar ya? Iya, dari Makassar. Untuk sementara Pak Jimmy baru tiba hari ini? Iya, tadi baru tiba siang ini di Makassar. Ya. Kehadiran Pak Jimmy di Makassar ini dan bersama Dr. Reza akan menggelar seminar dan sekaligus webinar besok. Betul. Di Hotel Claro Makassar dengan tema yang sama dengan tema kita sore ini Pak ya? Betul. Tentang restrukturisasi utang. Tapi kita bahas dulu. Ya mungkin ada contekan-contekan ya soal pembahasan besok. Untuk lebih jelasnya ya harus ikut webinarnya besok. Gimana Pak Jimmy? Benar Pak? Betul sekali. Oke, kita mulai masuk ke tema ya Pak Jimmy ya. Nah, ini kan temanya mengenai restrukturisasi utang. Ya. Ini mungkin masih banyak tribuners yang belum tahu apa sih itu restrukturisasi utang. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Jimmy atau Dr. Reza, silakan. Ya, mungkin Bu Ina dan tribuners, ya. Restrukturisasi utang itu adalah satu keadaan ya, satu fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat yang tentu memiliki kewajiban ya terhadap satu baik itu bank ya atau lembaga pembiayaan ya terkait fasilitas kredit kah ya pinjaman dan lain sebagainya. Nah, tentu restrukturisasi itu adalah di mana kewajiban yang seharusnya dibayarkan pada waktu yang sudah diatur Bu Ina ya, disusun jadwalnya, tapi ternyata karena kondisi saat ini Bu Ina, pandemi semua juga mengalami penurunan, maka harus dimohonkan kembali untuk di schedule ulang atau ditata kembali sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini adalah hal yang sebetulnya kita akan perlu dalami dan sosialisasikan ke masyarakat. Karena ternyata di Indonesia ada undang-undang yang sudah mengatur itu dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu Bu Ina. Jadi ya kalau misalnya ternyata mungkin pebisnis tidak sanggup ya karena halangan dari pandemi kemarin bisa melakukan restrukturisasi utang ke tempat dia berutang. Ada aturannya bahwa mereka bisa melakukan hal seperti itu, begitu Pak ya. Nah, banyak juga kan bacaan soal restrukturisasi kredit itu sama mungkin dengan restrukturisasi utang, itu artinya sama, gimana Pak? Silakan Bang Reza. Iya. Kalau berbicara masalah restrukturisasi, seperti tadi Bang Ketum sudah sampaikan bahwa restrukturisasi adalah tujuannya untuk menjadwalkan kembali utangnya, gitu. Nah, kalau dibilang restrukturisasi, saya ambil contoh misalnya di restrukturisasi perbankan, nah itu hanya khusus terhadap kreditur terhadap satu pinjaman. Tetapi kalau misalnya restrukturisasi yang nanti akan disosialisasikan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia adalah restrukturisasi yang masuk ke ranah pengadilan niaga. Ya, di mana telah jelas diatur dalam pasal 22 ayat 1, itu restrukturisasi boleh diajukan oleh debitur atau kreditur. Sehingga tujuannya adalah untuk melakukan restrukturisasi untuk menjadwalkan kembali utang-utangnya. Apalagi pada saat COVID-19 saat ini tentunya kita lihat di Indonesia cenderung meningkat kasus bahwa banyak perusahaan yang gulung tikar atau banyak
secara personal tidak mampu menanggung utangnya di bank. Nah, sehingga ranah inilah yang diatur, yang kemudian ada upaya hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 melalui restrukturisasi utang yang kita sebutkan namanya PKPU. Oh, jadi misalnya saya nih yang punya hutang, bukan berarti hutang saya dihapus ya, tapi mungkin dijadwalkan ulang, mungkin pembayarannya bisa dimundurkan, Iya, gitu, betul. kayak seperti itu ya. Jadinya, Jumlahnya jumlahnya. bisanya tadi 10, misalnya kita minta turunkan jadi 5, tapi jangka waktunya diperpanjang. Perpanjang, Nah, ya, kurang lebih betul. seperti itu. Saya bunganya mungkin Bunganya minta Iya. mungkin penurunan dan lain ada. sebagainya. Dan itu bisa dan ada diatur dalam undang-undang, Pak ya. Iya. Iya. Nah, jadi buat Tribuners mungkin yang pengusaha nih yang butuh, ternyata itu sudah ada undang-undangnya. Jadi Anda berhak untuk meminta restrukturisasi utang melalui PKPU pengadilan Iya. niaga yang ada di pengadilan negeri ya. Iya. Oke. Nah, bisa nggak nih lebih jelas lagi Pak, contohnya seperti apa sih restrukturisasi utang supaya lebih jelas lagi? Ya, jadi tentu tadi yang disampaikan oleh Dr. Reza ya, pasti kita sebagai konsumen atau kreditor gitu ya, sebagai debitor, kita punya kewajiban yang dilandasi pada satu bentuknya perikatan atau perjanjian gitu ya. Kita misalnya beli rumah pakai KPR, beli mobil pakai leasing gitu ya, atau pinjam usaha dan lain sebagainya. Nah, itu adalah satu kewajiban sehingga kita dinamakan sebagai debitor dan bank yang memberikan atau lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman sebagai kreditor gitu kan. Nah, tentu kita nggak akan bisa keluar dari kewajiban yang sudah ditentukan. Nah, melalui ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, di dalam pasal 222 tadi, itu memperbolehkan saya merasa sebagai debitor ini udah susah bayarnya. Nah, tentu saya akan mohon deh kepada pengadilan, melalui pengadilan kepada para kreditur saya dikasih dong kelonggaran. Ya, baik dari sisi jangka waktunya, atau jumlah utangnya, atau penurunan bunganya, atau penghapusan dendanya, dan lain sebagainya. Nah, mekanisme ini sangat wajar, mekanisme ini sangat normal, ya, ketika memang itikat baik itu yang dikedepankan. Ya, karena bagi perbankan sekalipun, yang dibutuhkan adalah bagaimana debitur memiliki itikat baik. Ya, tujuannya tidak lain karena undang-undang ini dirancang untuk membackup pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya di mana masa krisis moneter tahun 98, di mana segala sesuatu tidak berjalan, nah ini sulit. Nah, tentu undang-undang ini yang akan memberikan fasilitas agar ekonomi tetap bertumbuh, walaupun ada kendala-kendala seperti saat ini kita alami adalah COVID-19. Begitu. Nah, ini undang-undangnya sendiri keluar tahun berapa Pak untuk ada Undang-undang yang sekarang berlaku itu tahun 2004. 2004. Iya. Sudah ada sejak. Bahkan Iya. sejak sebelum pandemi sudah ada aturan untuk restrukturisasi itu Sudah, ya? sudah. Dan sebetulnya secara iya. secara menyeluruh, Bu Ina, itu sudah Mbak Ina sudah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Ini Pak Dr. Reza menangani restrukturisasi di berbagai wilayah ya. Iya. Ada di Medan, di Aceh, di Jawa. Ya memang itu berlaku untuk seluruhnya dan sudah berlaku gitu. Bisa Jadi ini diterapkan. sudah berjalan ya selama ini restrukturisasi utang ini di Betul. Indonesia. Nah, seperti itu Pak Dr. Reza sudah pernah menangani. Misalnya kalau di Makassar sendiri pernah tangani kasus seperti ini Pak? Ya, Restrukturisasi. di Makassar ya ada. Ya, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, gitu Sulawesi biasa. Selatan. Karena kan kalau di Niaga itu ada 5. Nah, yang pertama adalah di Medan, kemudian Jakarta Pusat, kemudian Surabaya, Semarang, sama Makassar. Makassar. Ya, Makassar mungkin menangani untuk seluruh Sulawesi Selatan ya, atau seluruh Ya. Indonesia Timur malah. Ya, wilayah timur, kemudian masuk Papua, Sampai Papua. Sampai juga Papua masuk ada, maksudnya. wilayah Sudah Niaga. banyak ya, maksudnya pengusaha yang melakukan permintaan untuk restrukturisasi ini selama ini. Ya, kalau dilihat dari tahun lalu, mungkin dari kita terdaftar register itu hanya ada 3 PKPU. Nah, tahun 2021. Dan kita harap mudah-mudahan dapat bisa meningkat untuk mengatur. Karena kenapa? Tujuan PKPU adalah merestrukturisasi. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua Umum kami, bahwa tujuannya adalah untuk mengatur model utangnya berapa, kita bisa mengajukan permohonan untuk penghapusan bunga denda. Yang awalnya restrukturisasi di perjanjian hanya mengatur kredit selama 5 tahun, melalui PKPU ini kita bisa mohonin lagi
boleh nggak sampai 7 tahun, 10 tahun, bunga denda dihapuskan. Nah, sehingga sebenarnya akan bermanfaat bagi pengusaha-pengusaha yang saat ini mengalami kendala finansial, cash flow-nya untuk mempertahankan perusahaannya gitu. Kita lihat kan banyak hotel yang sekarang masih usaha kesalahan, ya kemudian banyak industri-industri yang sebenarnya bisa diatur, kita dilakukan restrukturisasi lagi melalui PKPU ini. Ini kan namanya juga masuk di pengadilan ya, bisa dikabulkan, bisa juga tidak ya, bisa juga tidak. Biasanya selama ini dikabulkan, lebih banyak yang dikabulkan atau lebih banyak yang ditolak nih? Iya, tentu ini perbedaannya Mbak Ina. Di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 ini, kita menganut prinsip pembuktian sederhana. Jadi berbeda dengan contoh-contoh ruang lingkup hukum lainnya seperti pidana, tipikor misalnya begitu. Kalau di hukum kepailitan, pembuktiannya sangat sederhana Mbak Ina. Jadi ketika misalnya debitor yang berutang itu mengajukan ke pengadilan, membuktikan ada krediturnya 2, 1 telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sudah cukup. Dan nggak ada alasan buat pengadilan untuk menolak permohonannya. Jadi sesimpel itu, dan memang undang-undang ini didesain dengan hukum acara yang cukup singkat. Jadi permohonan PKPU itu sendiri pun atau restrukturisasi tadi itu pun hanya 20 hari pemeriksaannya di persidangan, gitu. Jadi nggak akan bertele-tele, nggak akan berlama-lama. Nah, ini yang kami mau sosialisasikan sebetulnya. Kalau para pelaku usaha melihat ini adalah satu opportunity ya bagi kelangsungan usahanya ke depan, keluar dari satu masalah akibat COVID-19 saat ini, sehingga mereka bisa menata kembali ke depan usahanya dengan baik. Jadi ini bukan berlaku secara parsial, Mbak Ina. Saya tambahkan dari pendapat sahabat saya, rekan saya, Dr. Reza, bahwa kalau misalnya hutang kita itu hanya kepada bank, tapi dengan melalui PKPU, melalui pengadilan ini berlaku untuk seluruh kreditornya. Jadi dia bisa sekaligus memohon pengurangan ataupun penjatuhan kembali hutangnya kepada seluruh kreditornya. Nah, disinilah letaknya efisiensi dan efektivitas undang-undang ini. Begitu Mbak Ina. Ini kan tadi bicara soal hotel, soal usaha-usaha yang besar. Apakah aturannya juga berlaku untuk usaha kecil seperti usaha kecil yang punya hutang kur ya, kalau punya kur di bank tapi dia tidak bisa. Jadi tidak harus utang besar ya, utang yang nilainya seperti kur juga masih bisa. Nah, bisa juga. Karena memang di undang-undang ini tidak diatur yang menjadi batasan berapa sih jumlah utang yang boleh diajukan gitu loh. Jadi boleh kur juga kalau memang dia perlu lembaga restrukturisasi ini untuk kelangsungan usahanya bisa. Gitu. Ya, disimak ya Tribuners ya, buat Anda mungkin UMKM yang kesulitan nih melakukan pembayaran atau pelunasan karena kondisi pandemi yang tidak menentu, bisa mengajukan restrukturisasi utang melalui pengadilan niaga atau bisa konsultasi di AFPI. Nah, jadi betul-betul ini memang seperti apa sih bisa menjadi penyelamat bisnis? Bagaimana restrukturisasi utang ini bisa menjadi penyelamat bisnis? Menurut Bapak, bagaimana sih bisa jadi penyelamat bisnis? Coba sharing Dr. Reza pengalamannya dari yang usahanya sudah sulit sampai bisa hidup kembali ya. Mungkin Pak Reza mungkin pengalaman pribadi juga Pak Reza. Jadi sebenarnya saya pernah ada satu juga kasus yang diajukan oleh debitur PKPU. Ya dia tahun 2018 ya, salah satu hotel di sana di Pangkal Pinang, itu sebenarnya keuangan dari cash flow bisa menutupi untuk semua keuangan, tapi karena situasinya keuangan cash flow-nya semakin memburuk, sehingga dilakukan upaya tersebut. Dan di sana dia keuntungannya juga ya, bahwa PKPU masuk ini tadi seperti disampaikan oleh Ketua Umum bahwa tidak hanya satu kreditur, tapi semua kreditur. Ketika debitur kami ajukan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 itu dapat diajukan oleh debitur. Nah, ketika diajukan oleh debitur, tentunya bisa membuat skema keuangan yang baik. Baik itu melakukan negosiasi kepada pihak bank ataupun kepada pihak bukan non-bank. Nah, alhamdulillah dalam perjalanannya cash flow-nya terjadi perdamaian. Sebelum 270 hari terjadi perdamaian pada saat itu, dan alhamdulillah sampai sekarang usahanya semakin baik, dan permasalahan sebelumnya disampaikan kepada kami bahwa alhamdulillah lembaga restrukturisasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan, itu khususnya bagi debitur. Iya ya.
Itu disimak ya Tribuners, buat yang betul-betul membutuhkan bisa mencoba melakukan restrukturisasi utang ini. Nah, kalau misalnya untuk mengajukan restrukturisasi utang ini jalurnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh para pebisnis nih kalau misalnya mereka membutuhkan? Mereka kemana dulu gitu kan? Masih banyak yang nggak mengerti ya. Apakah saya langsung ke pengadilan? Apakah saya langsung bisa melalui pengacara dulu atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya memang Mbak Ina, Tribuners ya, untuk Undang-Undang 37 tahun 2004, seluruh aktivitas dan tindakan dari debitur ataupun kreditur itu haruslah diwakili oleh seorang advokat. Jadi tidak bisa bertindak sendiri sebagaimana hukum perdata biasa gitu ya, di mana baik penggugat maupun tergugat boleh dirinya yang hadir gitu. Kalau di dalam undang-undang ini baik debitur maupun kreditur memang harus diwakili oleh seorang advokat. Nah, tentu advokat di sini adalah advokat yang memiliki kecakapan dan kemampuan tentang menguasai ilmu atau hukum kepailitan itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan adanya keinginan dari debitur mengajukan PKPU, cukup dengan mempersiapkan ya memori permohonan PKPU kepada pengadilan niaga, misalnya di Makassar ini ada pengadilan niaganya, dan membuktikan, menjelaskan bahwa dia, debitur tersebut memiliki hutang kepada minimal 2 kreditor. Kepada siapa, jumlahnya berapa, dan telah jatuh tempo. Gitu ya. Nah, kalau itu sudah, maka setelah permohonan itu didaftarkan, itu akan dipanggil untuk sidang dengan durasi sidang yang tidak terlalu lama ya, hanya 20 hari, itu akan diputus dan akan masuk ke dalam keadaan PKPU. Nah, di dalam PKPU itu pengadilan akan menunjuk yang namanya hakim pengawas dan pengurus yang akan membantu proses PKPU itu sampai dengan nanti tercapainya namanya perdamaian atau homologasi. Nah, itu kalau itu sudah selesai, Mbak Ina dan Tribuners bisa bayangkan, yang tadinya beban kita misalnya 100, dengan kita lolos dari PKPU dan masuk di perdamaian, mungkin kita bisa menyusut menjadi 20. Sehingga ada efisiensi di mana margin itu bisa digunakan kembali untuk menata kelola perusahaan yang tadinya sedang sulit karena akibat COVID-19 ini. Gitu Mbak Ina. Iya, jadi dari 100 jadi 20 jauh ya. Pernah betul ada yang kejadian seperti itu memang ya? faktanya begitu. Iya. Tapi ingat, kalau hutang tetap harus dibayar. Ya. Bukan berarti restrukturisasi utang ini Anda tidak perlu bayar hutang, jangan. Iya, betul. Namanya hutang tetap harus dibayar. Oke, menarik sekali pembahasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan Bapak berdua besok. Tapi mungkin setelah yang satu ini. Oke.
Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke Tribuners, kembali lagi dalam ngobrol virtual masih bersama Bapak Jimmy dan Dr. Reza membahas restrukturisasi utang sebagai usaha penyelamatan bisnis di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai acara besok, tadi saya sempat mengintip ada pertanyaan nih di akun YouTube-nya kita ke Bapak Jimmy dengan Dr. Reza. Pertanyaannya dari Momon. Bagaimana dengan pinjaman online? Nah, bagaimana Pak pinjaman online? Apakah bisa nih kalau misalnya pinjamannya online melakukan restrukturisasi utang seperti itu? Bisa silakan. Silakan Bang Reza. Iya, terima kasih. Kalau pinjaman online, yang pertama kita harus melihat ya debiturnya itu, apakah si yang meminjam itu terdaftar resmi di OJK. Dan mempunyai izin-izin yang layak untuk memberikan pinjaman. Nah, itu yang pertama yang harus kita lihat. Yang kedua adalah bagaimana dokumen utang piutangnya atau dokumen antara debitur dan kreditur. Karena sistem yang dianut sekarang di pengadilan niaga, ya khususnya karena sistem pembuktian kita sederhana, yaitu kita harus melihat bukti fisik secara fisik apakah benar si kreditur ini mempunyai utang kepada debitur. Nah, itu tadi dua yang harus kita melihat. Apakah jikalau dokumen itu dapat dibuktikan secara perdata, karena sistem kita menganut adalah sistem kita harus membuktikan itu bahwa kita mempunyai utang di pengadilan dan itu ternyata bukti ada, karena sistem pembuktiannya sederhana, maka tentu saja bisa dilakukan dimohonkan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri setempat. Gitu. Jadi intinya bisa selama ini ya harus legal Ya, tentunya tempat minjamnya, gimana Pak Jimmy? Jangan pinjam yang ilegal terus tahu-tahu minta direstrukturisasi, nggak bisa. Gitu. Pernah ada kasus nggak sebelumnya nih kalau yang pinjaman online? Rasanya belum ya. Kalau untuk pinjaman online ya. Iya. Saya sih belum pernah mendengar sih. Iya, soalnya kan sekarang pinjaman online lagi betul-betul Lagi marak ya. Marak dan pemberitanya lagi betul-betul panas juga ya karena banyak yang ilegal, orang mau cepet dapat jadinya ambil yang ilegal, tahu-tahu pas disuruh tagih utang nggak punya uang, Allah. Saya juga sih mau ngutang tapi bayarnya susah. Oke, jadi kalau ilegal nggak usah lah coba restrukturisasi, lapor aja langsung ke OJK kalau ilegal. Nah, terus kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai acaranya Bapak besok nih digelar di Klaro ya. Ini terbuka untuk umum atau gimana Pak? Ya, Mbak Ina dan Tribuners, acara besok adalah acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI bekerja sama dengan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dan juga Universitas Hasanuddin Makassar. Ini adalah satu acara yang digagas untuk terbuka bagi siapapun, kalangan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, ya, praktisi, ya, dalam rangka kita ingin mensosialisasikan keberlakuan dan juga bagaimana efisiensi dari PKPU ini, penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang kita sering kenal dengan istilah restrukturisasi utang ini. Karena kita menyadari saat ini
khususnya ya di wilayah Makassar ya, menurut statistik kita ya, Bang Reza, itu belum terlalu maksimal, belum terlalu optimal kita melihat. Kalau bandingkan statistik permohonan PKPU yang ada di Pengadilan Niaga Makassar dengan yang terjadi di Jakarta atau di Medan dan Surabaya misalnya, itu sangat cukup jauh signifikansi perbedaannya gitu ya. Padahal sebetulnya kan efek dari pandemi itu ada berlaku di hampir seluruh wilayah Indonesia. Betul. Nah, ini mungkin yang kita ingin memberikan semacam edukasi ataupun tambahan informasi ya, bersama-sama tadi dengan pengadilan dan juga Unhas, agar makin banyak pelaku usaha yang akhirnya menyadari bahwa ada solusi, ya, ada solusi buat para tribuners yang ingin keluar dari kondisi yang sulit saat ini, tetapi masih meyakini usahanya masih bisa berjalan dan dilangsungkan. Demikian, Mbak Ina. Ya, mungkin memang masih belum tersosialisasikan dengan baik mungkin ya, adanya restrukturisasi utang ini kepada warga Makassar. Makanya perlu diadakan acara. Mungkin masih banyak yang nggak tahu bahwa bisa ya saya melakukan restrukturisasi, utang-utang saya bisa dimundurkan atau bisa dikurangi bunganya dan sebagainya. Nah ya, sebagai informasi Tribuners, besok itu di acaranya Bapak ini akan ada pembicara utama Dewan Sertifikasi AKPI GP Aji Wijaya ya Pak ya. Ada Hakim Niaga Pengadilan Negeri Makassar Bapak Faisal Akbarudin Taqwa dan Prof. Anwar Borahima dari Universitas Hasanuddin. Mereka akan menjadi pembicara inti, Pak ya. Nah, hadir pula sebagai pembicara pembuka Bapak Jimmy sebagai Ketua Umum AKPI dengan Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. Farida Patitinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Bapak Sigit Triyono. Di mana acara akan dipandu oleh Kurator Reza Argiansa. Nah, kalau misalnya mungkin ada Tribuners mau ikut, Pak, bagaimana caranya, Pak? Ya, di situ ada di dalam flyers yang sudah disebarkan, ada pendaftaran dan linknya. Silakan saja Tribuners untuk boleh mendaftarkan. Dan acara besok diselenggarakan secara hybrid. Ada luring di Hotel Claro. Dan ada hybrid secara online di tempat kita masing-masing. Jadi silakan saja. Kalau di Hotel Claro memang tempat terbatas, jadi first come first serve, yang sudah mendaftar akan dapat tempat. Bagi yang belum dapat tempat untuk itu bisa mengikuti melalui online dengan mendapatkan link Zoom-nya. Dan pastinya ini free, Tribuners. Mendapat ilmu gratis. Bagaimana caranya sih mengatasi utang-utang yang masih sulit terbayarkan. Ingat, bukan tidak dibayar ya, sulit terbayarkan. Mau dibayar cuman bagaimana caranya? Karena keadaannya memang betul-betul terpaksa, bukan karena malas bayar ya. Jangan karena malas bayar langsung saya mau ajukan restrukturisasi. Harus betul-betul memang, nanti kan pasti dilihat ya Pak ya, apa betul-betul memang dia kesusahan atau memang kembali Mbak Ina, jadi menarik yang Mbak Ina bilang ya, yang nggak bisa, ini bukanlah satu sarana hukum yang diberikan untuk menghindari membayar utang, bukan. Ingat ya, hukum negara maupun hukum agama tidak ada satupun yang memperbolehkan dan menghalalkan kita tidak membayar hutang, gitu ya. Tapi bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu kita ingin tetap bisa melakukan kegiatan, tapi hutang itu kita cicil dengan cara sesuai kemampuan, itu masih dimungkinkan secara hukum. Demikian, Mbak Ina. Iya, makanya jangan sampai tidak bayar utang terus posting-posting pergi liburan ke luar negeri. Jangan begitu, langsung ditangkap. Nggak boleh, nggak dilayani begitu. Nah, ini kan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia ya Pak ya. AKPI ini, peranan AKPI sendiri dalam restrukturisasi utang itu di mana Pak? Maksudnya sebagai apanya gitu Pak? Ya, AKPI ini berdiri tahun 98 Mbak Ina, Tribuners ya, sebagai asosiasi yang melingkupi profesi kurator dan pengurus ya. Kurator dan pengurus ini adalah profesi yang ditunjuk oleh pengadilan yang tugasnya untuk melakukan proses PKPU tadi, restrukturisasi tadi, atau pada masa pilot dengan status sebagai kurator ya. Nah, sehingga di dalam profesi ini kita sangat memiliki kepentingan untuk memberikan satu gambaran kepada masyarakat apa sih kepailitan dan apa sih restrukturisasi atau PKPU itu, gitu ya. Nah, tentu kami yang sudah saat ini Mbak Ina berumur 23 tahun ya, itu adalah suatu umur yang tidak sedikit ya. Itu adalah organisasi yang sudah cukup matang. Tentu kami di sini ingin sekali memiliki peran aktif ya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat,
oleh negara, ya bagaimana kami bisa memberikan sosialisasi, pemahaman undang-undang itu secara menyeluruh dengan baik gitu. Jadi sehingga kami melakukan program ini dan kami melakukan di berbagai kota, ya, yang secara khusus yang ada pengadilan niaganya, agar memang semua lapisan masyarakat, ya, secara khusus para pelaku usaha itu bisa benar-benar mengerti, memahami bahwa ada fasilitas yang diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam rangka mendukung aktivitas berbisnis di Indonesia. Dan tujuannya apa? Tidak lain. Tujuannya membantu program pemerintah agar pertumbuhan ekonomi semakin baik. Walaupun COVID ada di sekeliling kita dan kita alami saat ini. Gitu Mbak Ina. Nah itu kalau AKPI sendiri maksudnya bisa nggak sih kayak pebisnis konsultasi dulu lewat AKPI gitu, bagaimana caranya secara misalnya bagaimana caranya aturannya secara ya. konsultasi? Ya, biasanya sih memang mungkin kalau ada para pelaku usaha yang akan berkonsultasi ke AKPI, mungkin nanti AKPI akan menyampaikan kepada anggota-anggota AKPI, ya, karena AKPI secara keseluruhan adalah bentuknya organisasi, ya, tapi berisikan anggota-anggota yang memang memiliki kapasitas spesialisasi yang sangat profesional dan mumpuni di bidang ini, gitu ya. Jadi nanti misalnya seperti Pak Reza, ada teman-teman, ada Pak Ismail di Makassar ini, ya, kalau memang ada Tribuners, ya, para pelaku usaha yang ingin berkonsultasi, silakan, ya, bisa menghubungi teman-teman kami, anggota-anggota kami di seluruh wilayah Indonesia untuk bisa berdiskusi dulu saja seperti apa keadaannya, lalu bagaimana langkah ke depannya. Saya rasa kita semua siap untuk membantu dan mendukung, ya, masyarakat dimanapun. Ya, gitu. seperti Pak Jimmy bilang tadi kan di Makassar khususnya dan Indonesia Timur secara umum masih kurang, ya, mungkin karena masih kurang pemahamannya mengenai restrukturisasi utang ini. Jadi mungkin memang terbuka ya AKPI untuk konsultasi ke depannya. Kalau misalnya itu di Makassar sendiri AKPI sudah berapa lama Pak ada? AKPI di Makassar apa ada ininya? Apa kayak tempatnya, kantornya begitu mungkin yang bisa mungkin para Tribuners yang butuh bisa datang untuk konsultasi? Gimana Pak Dr. Reza? Di Makassar ada nggak? Kalau di Makassar sendiri sama, artinya berdirinya AKPI di Makassar sama dengan ketika AKPI berdiri. Bedanya memang kami membentuk koordinator, ya, koordinator di 5 kota tempat pengadilan niaga itu ada. Tujuannya untuk mempermudah, menjangkau. Nah, jadi di tempat Pak Reza ini dengan Pak Ismail di Makassar, ya, nanti bisa hadir Pak Reza, ya, bisa diinfokan alamat jelasnya, supaya bisa masyarakat boleh hadir untuk diskusi dan mendapat pencerahan gitu. Ya, mungkin Pak Reza bisa dong jelaskan di mana nih alamatnya nih kalau misalnya saya pebisnis nih butuh informasi lebih lanjut tentang bagaimana caranya, bisa kemana saya Pak? Iya, nah jadi di Makassar tadi seperti disampaikan oleh Ketua Umum kami, istilahnya ada koordinator wilayah. Nah, koordinator wilayah ini yang membinanya khusus di Makassar, nanti ada Bapak Ismail, nah itu kantornya ada di Pengayoman, Makassar, nanti boleh konsultasi atau misalnya mau datang besok juga boleh, nanti pada saat seminar, setelah event nanti boleh berdiskusi lebih lanjut. Itu kantornya kantor hukum mungkin, ya? Kantor Ismail. Kantor hukum. Apa nama kantornya mungkin? Kantor Ismail Marzuki. Ya, dan Badan Hukum, ya. Jadi bisa konsultasi dulu. Ya, bisa konsultasi. Karena beliau adalah koordinator wilayah khusus Makassar. Jadi boleh berdiskusi. Oke, jadi kembali lagi kalau begitu terima kasih informasinya tuh Tribuners tuh yang butuh bisa konsultasi dulu bagaimana, karena memang kan pasti banyak yang butuh cuman nggak tahu caranya bagaimana. Betul, itu sudah jelas pasti butuh informasi tapi nggak tahu kemana, nggak tahu harus bertanya kemana, bagaimana caranya untuk meminta restrukturisasi utang ini. Kita kembali ke acara besok. Nah, besok selain membahas mengenai restrukturisasi utang, pengertiannya apa dan sebagainya, akan ada informasi apa lagi nih Pak untuk para peserta webinar besok? Ya tentu dengan kualifikasi para narasumber, ya. Nanti dipandu oleh narasumbernya hebat-hebat sekali. Apa lagi nih informasi? Kegiatan besok akan dipandu langsung oleh Dr. Reza Agriansa. Dan narasumber itu adalah narasumber-narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya, di ilmu kepailitan. Tentu para Tribuners, ya, tidak akan
sia-sia untuk bisa join dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di dalam webinar dan seminar tersebut ya. Nah, di dalam seminar itu selain ilmu-ilmu tadi, tentu kita juga akan memiliki nanti kesempatan untuk bisa berdiskusi ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin dialami oleh Tribuners, boleh ditanyakan langsung kepada narasumber dan kira-kira apa solusinya dan jawabannya. Nah, di dalam kegiatan tersebut juga kita akan menyelenggarakan kerjasama dengan Unhas, ya, Mbak Ina, karena ini adalah salah satu bentuk program AKPI, ya, di mana AKPI ingin juga memiliki peranan penting di dalam pengembangan hukum kepailitan di Indonesia. Nah, kita melihat Unhas sebagai salah satu universitas yang terkemuka di Indonesia, di wilayah Makassar ini. Kami ingin sekali bekerja sama dengan Unhas untuk bisa memberikan kerjasama yang timbal balik, sehingga banyak sekali masyarakat, mahasiswa dan juga dosen-dosen yang ingin mengembangkan ilmu kepailitan AKPI dengan senang hati bisa berkolaborasi. Begitu, Mbak Ina. Nanti ke depannya mungkin ada kerjasama lebih lanjut ya dengan Universitas Hasanuddin Insya Allah. Makassar. Oke, menarik sekali, sudah hampir 1 jam ya kita bersama membahas mengenai restrukturisasi utang ini. Aduh, ngomongnya saja dari tadi. Ribet saya ngomongnya dari tadi. Ya, oke, untuk lebih jelasnya ikut dong webinarnya besok. Bisa dicari flyernya di Google saja, pasti ada. Nanti bisa di-scan dan bisa langsung jadi peserta webinar besok, karena Anda akan mendapat informasi yang lebih mendalam, lebih mendetail mengenai hal ini dari dosen-dosen, dari Ibu Dekan, dari Bapak Ketua Pengadilan yang lebih mendalam. Tadi kita cuman kulit-kulitnya aja. Kulit-kulitnya aja udah menarik kan, Tribuners. Oke, kalau begitu terima kasih bincang-bincangnya sore ini Pak Jimmy, Pak Dr. Reza. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di studio kami Tribun Timur. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depannya dalam mungkin isu yang berbeda. Kalau ada acara lagi jangan lupa datang-datang lagi ke sini. Siap, terima kasih kita ketemu lagi nanti. Terima kasih. Oke, Tribuners, sampai di sini ngobrol virtual kita sore ini. Saya bersama Pak Dr. Reza dan Bapak Jimmy pamit. Ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sehingga pandemi COVID-19 cepat betul-betul berlalu, tidak naik turun seperti sekarang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.